Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ais Nurhasanah ya. Mbak Ais selaku staf di Basarnas MUI yang menjadi sekretaris sidang arbitrasi syariah. Bu Ais, saya mau tanya, kalau ada orang di Pegadaian Syariah bermasalah agar perkaranya bisa disidang oleh arbiter, apa yang harus dibawa oleh orang yang mendaftarkan perkara di Basarnas? Yang pertama harus dibuat gugatannya, permohonannya. Terus tapi yang utama itu di dalam akadnya itu ada nggak klausulnya. Seandainya ada klausul arbitrase, baru dipersiapkan permohonan, bukti-bukti dan sebagainya. Jadi artinya Mbak Is melihat dulu dalam perjanjiannya atau akadnya, dituliskan di situ, tertulis apa Mbak Is? Di dalam perjanjiannya, apabila ada salah satu pasal yang menyatakan bahwa apabila ada sengketa akan dibawa ke Basarnas, maka bisa langsung diterima gitu. Ya. Nah, kalau sudah tercantum bahwa penyelesaian sengketa di Basarnas MUI dan dia mau daftarkan, apa dokumen yang harus dia bawa ke Basarnas? Ya, tentunya ya permohonan, bukti-bukti ya seperti akadnya, terus ya perjanjiannya, terus yang lain-lainnya. Gitu. Jadi dia melengkapi dokumennya. Nah, kemudian sekarang dia sudah lengkap dokumennya, datang ke Basarnas. Nah, kemudian tahap berikutnya apa yang dilakukan oleh Basarnas? Ya, kalau memang sudah lengkap dokumennya, maka diregister oleh sekretariat, didaftarkan bahwa perkara ini sudah lengkap, didaftarkan, terus setelah itu ya dilaporkan kepada ketua bahwa ini ada perkara masuk, itu sudah diregister. Ya, kemudian kami dari sekretariat memberikan surat kepada para pihak untuk untuk menjawab permohonan yang diajukan oleh pemohon tadi. Mbak Is, kalau para pihak ini datang ke Basarnas, apakah arbiternya diusulkan oleh para pihak atau arbiternya ditunjuk oleh Basarnas? Arbiter ditunjuk oleh para pihak. Ya, jadi para pihak mengusulkan arbiter, dan kemudian nanti Basarnas akan menambahkan atau arbiter ditunjuk oleh para pihak. Surat yang dari para pihak itu disampaikan kepada arbiter yang dimaksud. Nah, kalau seandainya ada pemohon, ada termohon, yang menunjuk arbiter hanya pemohon, bagaimana dengan arbiter lainnya? Siapa yang menunjuk? Kalau memang kan dari sekretariat juga kan buat surat untuk pembentukan majelis arbiter. Nah, surat itu diberikan kepada para pihak. Seandainya termohonnya atau yang menjawab itu pemohon aja, arbiter satu, nah arbiter yang keduanya termohonnya tidak menjawab, maka kami serahkan kepada ketua Basarnas yang menunjuk arbiternya. Jadi sekarang terbentuk arbiternya, berarti kalau termohon tidak menunjuk, ditunjuk oleh Basarnas. Nah, berarti Basarnas menunjuk dua arbiter satu yang untuk termohon, satu untuk ketua. Nggak, jadi kalau memang termohonnya tidak menunjuk, maka kami dari sekretariat melapor kepada ketua bahwa pemohon belum menunjuk arbiternya yang kedua. Nah, kemudian si Pak Ketua menunjuk arbiter yang kedua yang dari termohon itu. Kemudian setelah ditunjuk oleh Pak Ketua arbiter yang kedua dari termohon itu, maka antara arbiter ke-1 dan kedua, antara arbiter dari pemohon dan termohon itu menunjuk arbiter yang ketiga untuk menjadi ketua majelisnya. Baik. Jadi artinya setiap perkara itu ditangani oleh 3 arbiter. Nah, kalau sudah
terjadi persidangan-persidangan, apakah dalam persidangan itu para pihak diminta berdamai oleh arbiter? Ya, tentunya perdamaian itu sepanjang masa ya. Jadi setiap ada persidangan diharapkan majelis itu menyarankan untuk bisa berdamai itu. Sambil berjalannya tentunya ya selain kalau memang perdamaian itu tidak ada ya lanjut ke jawab menjawab, replik duplik dan sebagainya. Nah, kalau terjadi perdamaian dalam sidang arbitrase syariah di Basarnas, apa langkah selanjutnya kalau terjadi perdamaian? Kalau terjadi perdamaian, ya para pihak membuat akta perdamaian. Para pihak membuat akta perdamaian, nanti diberikan waktu seminggu atau 2 minggu, ya bagaimana kesepakatan para pihaknya. Seandainya cukup dengan 2 minggu, ya dibuatkan akta perdamaian. Nanti dibuatkan pasal-pasalnya. Seandainya para pihak sudah selesai, maka diajukan kepada majelis arbiter. Oke, berarti para pihak berdamai selesai di Basarnas. Nah, kalau seandainya para pihak tidak berdamai, apa yang dilakukan oleh arbiter untuk menyelesaikan perkara ini? Kalau memang tidak berdamai, ya tentunya majelis membuat keputusan. Membuat keputusan apa yang dimintakan oleh si pemohon. Kemudian pertanyaan saya adalah, apa yang menjadi dasar oleh majelis untuk membuat keputusan? Apakah pemeriksaan perkara, bukti-bukti, atau apa yang dijadikan dasar oleh majelis untuk memutuskan? Ya tentunya dalam persidangan itu ya dilihat dulu apakah memang bukti-buktinya benar, apakah bukti-buktinya memang udah lengkap. Gitu. Seandainya memang udah benar, lengkap dan semuanya, ya mungkin bisa dikabulkan sebagian. Tapi seandainya misalkan ada yang kurang atau bagaimana, ya berdasarkan bukti para pihak ya masing-masing kan para pihak membawa bukti juga masing-masing. Seandainya sudah cukup, ya mungkin ya bisa pemohon yang yang permohonannya dikabulkan, atau bisa juga sebagian, atau bisa juga sepenuhnya permohonannya dikabulkan itu. Jadi artinya kalau sudah diperiksa sesuai dengan prosedur yang ada, bukti yang ada, maka arbiter memutuskan. Nah, kalau sudah keluar putusan, pertanyaannya, itu putusan dari arbiter itu apakah harus didaftarkan ke pengadilan atau bagaimana caranya setelah ada putusan? Ya, kalau memang sudah diputuskan oleh majelis arbiter, putusan itu harus didaftarkan di pengadilan di mana tempat tinggal termohon. Gitu. Jadi putusan didaftarkan sebelum 30 hari, harus sudah didaftarkan di pengadilan. Di tempat termohon di tempat, jadi artinya kalau sudah ada putusan arbiter, maka Bu Es mendaftarkan di pengadilan di mana tempat termohon tinggal ya. Kalaupun perdamaian juga tetap didaftarkan. Karena khawatir ya saat ini berdamai nanti tiba-tiba dalam perjalanan berubah gitu. Jadi dalam perdamaian itu ada kata-kata dari arbiter, bila terjadi maksudnya mengingkari perjanjian ini, maka itu nanti ada putusannya lagi dari majelis arbiter. Jadi artinya bahwa kalau sudah putus didaftarkan di pengadilan, maka tugas dari Basarnas selesai ya. Demikian penjelasan dari Bu Es Nurhasanah selaku staf Basarnas dan sekaligus sebagai sekretaris sidang arbiter syariah di Basarnas. Semoga bagi para pihak yang ingin mendaftarkan perkaranya di Basarnas bisa mengikuti tahapan-tahapan dan persyaratan sebagaimana yang dijelaskan oleh Bu Nurhasanah. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.